alirannya nanti ya, peluang bisnis. Oke. Jenengan di desa ini atau beda kelurahan apa? Desa ini. Di sini orangnya senang beli apa ya? Atau nggak senang beli? Keripik tempe laris ya, keripik tempe. Ya, oke. Kalau misalnya nanti jenengan bikin keripik tempe, bukannya digital ya, kira-kira sik payu apa enggak? Masih laku apa enggak? Lho kok sebelah sing di desa sana. Boleh jenengan? Oh sama, lho mosok jawabannya ya padha. Mosok kuwabe dodol keripik tempe. Apa? Selain keripik tempe. Loh, sampean kalau beli online yang sering dibeli apa? Ya jadi online. Apa enggak? Sajane pernah beli online pernah. Pernah. Yang pernah dibeli apa? Banyak, ya sebut salah satu. Apa? Casing HP. Oh, sering ganti casing HP. Oh, iya, oke. Nah, casing HP itu gak ono sing teko kulite jagung gitu. Nah, boten ya. Bisa dibuat. Ya, casing HP ramah lingkungan. Oh. Nah, plastik kan tidak ramah lingkungan. Oke. Itu contoh-contoh peluang bisnis. Kita mungkin langsung ke yang gambar PNG saja. Saya punya waktu sampai jam. Oke. Nah, kita langsung lihat gambarnya. Ya. Oke. Adik-adik pernah lihat konten-konten Instagram enggak atau TikTok misalnya? Pernah. Apakah mereka biasanya langsung jualan produk kami adalah ini? Tidak. Biasanya diawali dengan ngomong doa. Diawali dengan apa? Menarik perhatian dengan menggunakan apa namanya isu-isu tertentu. Ya, wanita 17 tahun itu akan terlihat cantik kalau putih, ya kan? Katanya begitu. Ya benar Mbak ya. Itu adalah membawa ke alam bawah sadar kita. Jadi dia akan jualan pemutih, pemutih ya, kepada yang kulitnya agak gelap. Ini saya tidak istilahnya apa ya? Nang dewe sarah apa ya? Tidak tendensius ke mana-mana, tidak. Ini bukan dalam rangka bullying, tidak ya. Yang kulitnya agak gelap-gelap itu kita gelontor isu apa? Bahwa cantik itu adalah putih. Ya. Bahwa ganteng itu kudu apa, Mas? Ini yang laki cuma 2 orang. Oke, sing ketok lho. Ganteng itu harus gimana? Rapi. Oke, ya. Jadi yang saya ceritakan ini di sini adalah yang di tengah atas, value proposition. Aduh angel. Itu bahasa Indonesia nya. Oh enggak ada. Value itu nilai, ya. Mohon maaf nanti kalau saya agak sering menyebut merek ya. Pernah lihat iklan Aqua enggak? Nah, apa iklannya Aqua? Materinya apa? Air pegunungan. Padahal jualan air itu yang penting apa? Ya, air bersih. Biasa kan masuk belum kok tangki terus mbak minum ini air bersih, ya bersih kan? Cuma belum matang, ya kan? Nah, bentar, iklan Aqua masa langsung air pegunungan. Dah. Pernah itu kan yang kejedok kaca itu ya, karena tidak fokus, dehidrasi. Jadi value-nya adalah
fokus. Padahal kita hanya mengobati, kita hanya menghilangkan rasa haus. Itu adalah value. Termasuk misalnya ada yang jualan kerudung, Mbak, maaf ya misalnya, sampai kan rodok cabi, kayak kerudungku sampai iso lencir oh tikus, ya aku lali sih kayak tikus ya. Itu adalah value. Yes, apa ya? Jadi value itu sesuatu yang kita jual supaya yang beli itu terpesona, pengen beli. Dia beli produk kita akan mendapatkan manfaat tambahan. Sampai nggak kerudung iki Pak Mbak kelihatan 20 tahun lebih muda, padahal umurnya 20 ya. Berarti belum lahir ya. Oke, minus ya. Sediaan nangan dari bapak ibu value. Adik-adik nanti nggak harus hafal ini semua, nanti tinggal buka lagi. Jadi kalau membuat bisnis, adik-adik harus mengisi 9 kotak. Kelihatan 9 atau enggak? Enggak gitu. Betul 9 atau 10? 9. Nah, jadi value-nya ada di tengah. Ya. Supaya gampang adik-adik, yang bawah ya, yang bawah kanan itu adalah pendapatan atau revenue. Dodolane ya. Saya selalu pakai ini aja, Toyota. Ya. Toyota. Jadi Toyota itu gak dodol mobil aja nih, mainan. Nah, murah di antara yang lain ya, Toyota. Toyota dapat pendapatan dari apa kira-kira? Jualan apa? Risoles. Jualan apa? Mobil. Terus dapat pendapatan dari apa lagi? Hah? Apa? Apa tuh? Iklan. Maksud dodol ini iklan akan taruh duit di sini ya. Sini supervisor nambah ya. Apa ayo? Mereka jualan jasa bengkel kan? Ya, servis oleh duit ya kan? Setelah jualan mobilnya kan butuh servis disediakan. Oh seneng Toyota itu ya. Selain servis apa? Bisa jualan apa lagi? Spare part, wah sip ya. Ya. Jadi kok nek sampean dodol kerudung, dodol spare part bisa ya. Ya. Gross dan lain-lain. Itu akan memberikan yang namanya value ya. Revenue-nya dapat. Ya. Terus yang kiri itu adalah untuk kas ibu-ibu biasanya. Apa kiri di situ tulisannya? Cost structure. Cost itu apa? Mondok Pak. Bukan. Cost itu apa? Biaya. Jadi biayanya berapa aja? Nah, biasanya saya mendampingi ibu-ibu yang ada di Surabaya yang bikin kue, adik-adik ya. Bagi panjenengan yang akan berkecimpung di dunia makanan ya. Biasanya gini, biayanya apa saja Bu? Beli bahan Pak ini. Loh, niki damel oven, nggih Pak. Ovennya pakai apa? Listrik. Kok nggak ada biaya listrik Bu? Apa jawabannya? Bisa tebak? Listrik itu buat Bapak. Nah, soalnya Bapak ini gak bayar kok di turu pasar bakalan gobis. Ya, takut. Padahal itu benar apa salah kira-kira? Kalau biaya listrik gak masuk hitungan? Salah. Ya. Jangan-jangan keuntungannya sebulan 1 juta, listrik itu entek 900.000. Ya, cuma bapaknya gak wani ngomong. Ya, udah disenani ambil istrinya. Ya, itu contoh jadi yang namanya biaya itu harus kita kalkulasi semua. Termasuk nanti kalau panjenengan harus yang namanya konten. Istilahnya konten ya, betul. Bikin konten. Ya,
supaya muncul di TikTok itu apa? FYP, betul ya? Nah, biasanya kita kalau TikTok langsung coba. Oke. Nah, menurutmu TikTok yang paling berkesan TikTok yang mana? Sepanjang yang kau lihat, sampai lihat. Apa? ASMR itu? Oh, makan-makan, hobi makan. Oh, iya. Tapi sampai untuk nanti apa? Digital. Oh, digital bagian makan. Ya. Oke. Oke. Jadi bagaimana caranya kalau nanti kita beriklan biaya berapa? Nah, itu nanti harus dihitung manfaatnya nanti bagus atau enggak. Kira-kira kalau iklan di pernah lihat YouTube ya? Pasti ya. Ada iklannya enggak itu? Ada. Tahu enggak harganya berapa? Saya beritahu, yang paling murah biasanya metune namburi, dolet namburi itu hanya 500.000. Tapi kalau di depan sudah bunyi ratusan juta. Nah, paham ya? Makanya yang namanya beli-beli dan lain-lain itu yang punya sebetulnya orang-orang besar. Pernah dengar Jarum? Nah, sekelas Jarum itu yang punya seperti itu. Ya. Kalau no sing duwe Pak Yuda tahu, ya, kamu tuh, ya. Jadi mungkin kalau mencapai Jarum itu saya harus kerja, hidup sampai mati, lahir lagi, kerja lagi, mati lagi, ya, baru bisa bayar Jarum, ya, oke, ya, oke. Ada biaya, ada pendapatan, supaya gampang adik-adik, yang kanannya oh ya kanan dan kiri. Tadi Mbak Lela memberi instruksi kanan dan kiri. Rodok kelirunya di mana kira-kira? Nah, kanan Lela kanan semua bisa beda, betul lah. Kanan kiri. Tapi Nisa itu ya bisa merasakan dengan dari ini. Ya. Jangan-jangan saya juga bingung kanan kiri. Nah, maju mundur, ini sih tidak ada. Nah, adik-adik yang kanan sana itu adalah sisi customer. Customer itu apa sih? Yang beli. Ya. Sampai kalau dengan pembeli kira-kira gimana? Jutek apa ramah? Ramah. Kocok sampai jutek ya. Cukup. Cok rame. Ya. Oke. Ya. Jadi yang kanan itu ada berapa kotaknya? 4. Oh 3. Apa aja di situ? Segmen, ya kan? Kanan sendiri segmen. Terus apa lagi? Channel. Terus apa lagi? Relationship. Kalau segmen itu adik-adik, saya berikan contoh yang gampang. Kira-kira kalau kita jualan kerudung harus nawarin ke siapa? Wanita. Ojo sampai ke Mas Rian ditawari kerudung ya. Masuk Mas Rian wis apa tobat. Kan enggak. Lu gak apa-apa. Wih, Mas Rian sudah ada penggemar ya. Saya beritahu Mas Rian ini asli Gresik. Ya. Tak spill ya. Mbak Safna Gresik juga, Mbak Ivana Surabaya. Ya. Betul. Barangkali buat pacarnya, ibunya, atau nanti istrinya dan lain-lain. Betul, bagus. Itu adalah contoh yang namanya segmen. Jadi jelas kita tidak akan menawarkan produk kepada anak SD. Biasanya anak SD beli kerudungnya kan masih dibeliin ya. Nah, belum milih sendiri. Itu namanya segmen. Customer siapa yang akan kita pilih? Pembeli mana? Sehingga iklannya harus disesuaikan. Sampai naik konten di status WA, status Instagram juga harus disesuaikan. Jangan sampai, mohon maaf ini ya, jualan produk tapi pemerannya mbah-mbah. Ya, wis gak menarik blas gitu ya. Mbah tampak lebih cantik, 70 tahun lebih muda ya. Ketok bujune, ya kan? Nah, itu contoh sederhana tentang segmen. Terus channel itu adalah cara kita untuk berinteraksi dengan para
pembeli. Apa pakai IG, pakai apa namanya TikTok, atau pakai apa lagi? Sama kebeli lewat apa lagi? Shopee, ya, oke. Boleh bebas. Jadi channelnya bisa apa saja. Atau mungkin kalau Anda nawarin ke tetangga ya datang dari rumah ke rumah. Itu salah satu cara juga. Jadi kemarin saya makan itu ibu sebelah saya, aku panen lele sama enggak? Joko tak sekilo 2 kilo dan semua orang diteleponi. Jadi sepanjang saya makan itu ibunya sudah menghabiskan 100 kilo. Iya. Lah kancane aku 2 kilo, 2 kilo ya tak catat nek wis di apa dibedati 23.000 per kilo. Kalau belum 20.000, hebat itu. Ya. Kira-kira 100 ya. Kan dia di depan saya terus nulis di jumlah 100. Ya. Wis kita lele. Ya. Dia teleponi satu-satu. Yang ditelepon pasti yang sudah kenal. Ya. Itu boleh, itu adalah channel. Yang terakhir dari customer apa tadi? Relationship. Tahu istilah in relationship enggak? Nah, sudah punya pacar itu bahasa Inggrisnya in relationship. Ya. Tapi saya selalu bilang ke bimbingan skripsi saya, ojo nulis jenenge pacarmu nang skripsi. Iya nek dadi bojomu, nek enggak ya dadi gawe, ya kan? Sopo ya ini ya? Jadi ini contoh. Kecuali kalau memang sudah menikah ya tidak apa-apa. Ya, ada teman-teman ada satu bimbingan saya itu melahirkan setelah sidang terakhir. Ya, Pak Dokter. Oke, sisi kanan sudah selesai. Kita lari ke sisi kiri. Yang paling kiri apa itu teman-teman? Key partner. Tadi yang saya sebut sebagai mitra. Ya. Yang bikin kue mitranya adalah toko bahan kue. Kalau tidak punya relationship bagus dengan toko bahan kue, apa yang terjadi? Minta diskonan, pinter ya, biasanya kan. Ya. Terus apa lagi? Supaya kalau kita pesen selalu ada. Itu yang penting. Ya. Aku butuh tepung terigu 1 ton. Baik, jajan tak piro tepung terigu 1 ton kayak nanti ya. Nah, itu kalau kita sudah punya langganan toko bahan kue, sudah kita dipercaya ya, bayar gak tahu telat, mesti ngutang, nah maka aman ya. Kita selalu didahulukan partner ya. Terus yang kotak atas yang kedua apa itu? Ya, key activities ya. Adik-adik nanti kalau punya bisnis tolong ditulis yang namanya SOP. Pernah dengar SOP? Apa SOP? Iku lho Pak, sing ana wortel kentang buncis. SOP itu adalah standar operating procedure. Ya, di prosedurnya ditulis. Bukan apa-apa dong, nek sampean loro ana sing gandeng. Bu, apa iki takerane iki lho catetane. Jadi takeran bahan itu adalah SOP. Kalau bikin konten SOP-nya apa kira-kira? Bikin konten SOP-nya apa kira-kira? Pernah bikin konten? Oh ya. Nanti ada PR bikin konten ya Pak bisa. Wah, oke. Bikin konten itu harus diawali dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta. Ya. Apa pembukaan? Apa pembukaan? Salam. Ya. Gak oleh doa tapi salam ya. Kalau dengan membuat konten apa Mas? Kita ini ahli konten ya. Dimulai dengan opening. Belum. Kita harus mengawali dengan apa? Kita pikirkan dulu. Iki kok sing delok sapa? Ya kan?
Kalau yang melihat usia-usia Anda kan harus dilihat trennya apa sekarang. Artis yang paling terkenal di kalian siapa? Siapa Mbak? Apa? Apa Yao Ming apa? Aku gak apa gitu. Jenengnya kan gitu. Ini artis Indonesia kalau Jeremy Pauline. Oke ya. Jadi kita melihat Jeremy ini kira-kira apa bahasanya, gaya bahasanya. Maka itu akan menjadi konsep dari konten kita. Jadi konten itu adik-adik, saya nggak tahu bahasa Indonesia sekarang masih disuruh nulis cerita. Ada, kita nulis gambaran ceritanya dulu. Nanti yang nonton siapa, ceritanya harus model yang gini. Baru kita bicara openingnya apa, isinya apa, closingnya apa. Kalau kita konten jualan, closingnya harus apa? Kita kontennya jualan, closingnya harus gimana? Nah? Wassalamualaikum. Apa closingnya? Closing itu penutup apa? Kalau jualan penutupannya harus apa? Ngomong di situ. Tujuan kita bikin konten jualan itu apa? Iya, supaya tertarik membeli, ya kan? Belilah. Nah, beli produk kami dijamin pasti puas. Ya, dijamin enak, ya, tidak rugi beli. Kami produknya termurah, jadi mendorong orang untuk membeli. Kenapa Pak? Iya, sastrawan ini. Kalimatnya harus persuasif Pak. Persuasif itu artinya apa? Merayu, ya kan? Tuku. Ya. Ojo argumentatif, ya. Ojo dijak debat. Ono-ono tuku dijak debat. Ya. Jadi itu contoh. Betul. Ya, oke. Biasanya diakhiri dengan pantun, ya kan? Aku nak ngomong gaya pantun guys, mending nyanyi saat album aja dengan pantun. Ya. Oke. Ubur-ubur ikan lele, ya kan? Timbang mangan bubur itu lele misalnya. Yang terakhir di situ apa? Apa? Key resource. Wah, ini aneh. Key resource itu apa nih? Kris Pak ya. Resource itu apa kira-kira teman-teman? Yang bawa HP boleh dibuka wes, buka AI gak apa-apa wes. Ayo resource. Ayo. Ketemu Mbak, resource itu apa? Resource itu apakah villa di dekat pantai? Iku resort ya. Ketemu Mbak? Belum. Ayo Mbak cepetan Mbak, celak dicucuk pitik. Apa? Ketemu? Sumber daya ya. Saya nggak pengen ngasih hafalan tapi itu penting. 5M. Yang pertama adalah man. Boleh mana? Menko. MAN itu manusia. Oke. Masuk cepat langsung aja. Man. Terus yang kedua adalah money. Money loh. Uang penting nggak? Uang penting. Ya. Sekarang kan banyak konten-konten ya. Gajimu berapa? UMR. Untuk UMR gak cukup. Ya, skincare aja seharga UMR. Wow. Money, material yang ketiga. Yang tadi disebut apa? Bahan baku. Yang keempat adalah mesin. Mesin itu adalah peralatan. Sampai beli dispenser, apa sih kayak itu? Mixer ya. Itu adalah mesin atau peralatan. Yang terakhir adalah metode. Ya, nanti akan kita keluarkan sebagai kuis. Ya. Metode itu adalah cara.
Tadi yang saya sebut dengan SOP, tata caranya. Baik, kita lihat ke slide selanjutnya. Ya. Slide selanjutnya. Oh, berarti sudah ngerti ya. Nah, yang berikutnya lagi setelah penjelasan sudah. Oh, oke. Oke. Sip. Jadi, nah, kita coba. Sampai tadi senang produk apa enggak? Bakso tadi. Sampai sing senang dibeli apa? Selama ini sering beli apa? Hah? Kopi? Sebelah. Nah, gampang ya. Oke, teman-teman pecinta sebelah. Ya. Biasanya senang sebelah yang gimana? Pedas. Ya. Hah? Enak itu ya apa definisinya enak? Rasanya kuat. Rasa yang paling enak itu apa? Rasa bayar, ya kan? Nah, itu kok ya. Oke, sebelah. Betul, ya. Jadi kalau kita melihat produk itu, kita lihat keunggulannya dulu. Ya. Oh, orang-orang senang pedas, maka kita berikan yang pedas. Biasanya ada triknya itu. Karena harga cabai mahal enggak ya? Nah, naik turun. Pengaruhnya apa kalau harga cabai naik turun dengan permintaan pedas? Apa teman-teman pengaruhnya? Bagian kok naik turun, ya kan? Misalnya sebelahnya dijualnya 10.000, bondol lombok itu per sebelah itu 5.000, kan selisihnya sudah kecil, ya itu. Oke? Nah sebelah lagi, kayaknya mestinya saya tanya, ya. Oke. Siapa masih kurang ya? Nah. Sampai mbak, sampai sampai berapa? Coba sebelah ini, kalau zaman dia es apa? Es batu? Es apa? Es teh, es jeruk, waduh, sederhana. Kita ingin ini kan, ingin kerupuk dengan es teh. Es teh, es jeruk. Kalau beli es teh senang es teh yang gimana? Oh, variannya es teh itu leci, lemon dan lain-lain. Ada es teh rasa sebelah, buatan nanti bikin ya. Es teh rasa geprek, ya. Oke. Kemarin ada yang Pak kami bikin onde-onde isinya abon Pak. Ya karena berjajan ya onde-onde kok isi abon gimana? Oke. Tadi mbaknya pendiam. Iki ketoke gak pendiam tapi tajam ngomong. Sampeyan seneng produk apa? Kopi. Es apa? Aja ngomong bodoh es teh. Coklat. Oh, es coklat itu isinya apa? Ya ada susu itu. Oh, oke. Seneng es coklatnya gimana? Kayak Milo ya. Oke. Guys, ini sampai kita hobi makan juga. Ya, aku enggak. Iya, seneng makan apa? Rujak pasti gak boleh. Bakso, oke. Seneng bakso yang gimana? Yang besar. Bakso ini gede. Bakso beranak, ya. Yang dalamnya ada kental kuncinya pernah. Oke. Jadi dunia perbaksoan itu ya banyak keunikan, teman-teman. Ada istilah kalau di Mojokerto, kalau Jombang ini Mojowarno itu bakso nuklir, pernah ya? Oh Indonesia itu ya apa? Nuklir aja kamu. Bakso beranak, ya
Saya lihat kemarin bakso BRI, tak kira konten BDN Mandiri itu. Nah, jadi dalam rangka perbaksoan sendiri kita juga harus menciptakan yang namanya keunikan. Ya, oke. Oke, teman-teman, sekarang yang bawa gadget tolong dikeluarkan, HP atau apapun, tab juga boleh. Ya, tidak usah lihat punya teman sebelahnya, kamu merek apa? Aku Jepun. Kok Jepun sih? Adik iPhone. Ya, sudah. Semua biasa pakai AI enggak? Ya, boleh AI-nya dibuka. Ya. Sudah. Jenengan tulis nama lengkapnya di situ terus tanyakan. Nama lengkapnya jenengan sendiri. Ya, sembarang dikasih siapa boleh nama. Yang sudah tolong dipamerkan ke teman sebelahnya. Sudah? Jawabannya apa, Mbak? Guys, jawab. Sudah? Ada jawabannya? Jawabannya apa? Sama macam apa? Aku akan mengingatnya. Jadi chat kencan apa yang apa? Nah, oke. Kita pakai nama yang di sini. Saya akan mengorbankan Mbak Ivana. Ya. Duk sampai jeneng apa sama Rahmaning Tias. Sampai tulis ya, Ivana Rahmaning Tias. Ya. Biar tahu Mbak Ivana itu sopo. Ya. Rahmane pakai C ya? Enggak, RAH Maningtyas TYAS. Nah, jadi ini perlu didukung Mbak Ivana. Ya. 900 siswa mencari nama Mbak Ivana. Keluar bro. Ivana Rahmanitias adalah seorang mahasiswa program sarjana di Departemen Teknik Sistem dan Industri Institut Teknologi 10 November atau ITS. Sebagai mahasiswa tahun pertama, ia sangat termotivasi untuk memperoleh pengetahuan baru dan aktif terlibat dalam berbagai kelompok dan kompetisi yang telah meningkatkan kemampuan kepemimpinan, public speaking, dan berpikir kritisnya. Banyak ya. Oke, tepuk tangan dulu buat Mbak Ivana. Konsumen tahu boleh ini jenengmu dengan enggak ya. Ternyata amazing ya kan. Nah, ya. Oke. Jadi teman-teman, kenapa ChatGPT atau AI itu memunculkan data yang lengkap? Karena Mbak Ivana sering ada di online. Ya. Wes sekarang nyari nama saya pasti nggak ada. Ya. Coba Anda tulis Yuda Prasetyawan, YUDHA PRASETYAWAN. Nah, ini sekaligus akan menutup sesi yang awal kita. Nah, tadi kan, oh ada ya. Kira wis tak habis, mana tiba ini ya. Sampai bagian wajah dibaca sedikit. Yuda Prasetyawan adalah dosen di Departemen Teknik Industri dan Sistem Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya. Beliau memiliki gelar sarjana teknik atau ST dan magister teknik atau M. Engineer. Bidang keahlian utamanya meliputi desain manufaktur, otomasi, dan lean manufacturing. Jadi teman-teman, ya teman-teman, satu pesan singkat bahwa ketika kita misalnya ketemu kenal dengan customer seseorang, golek ono jenenge nang sih.
Supaya apa kira-kira Mbak? Nah, latar belakang dan latar depan. Iya kan? Bapak ini sopo sih? Ibu ini sopo sih? Nah, sekarang percaya nggak kalau saya dosen? Ya kayak nggak percaya ya apa-apa, ya sembarang guys ya. Nah, jadi teman-teman, kenapa di situ tergenerate seperti itu? Karena nama saya ada di beberapa website. Dia mengumpulkan informasi. Ya. Kalau misalnya nama panjenengan belum ada, ya itu ya tolong gimana caranya Anda membuat misalnya konten tertentu, nyebut nama. Biasanya adik-adik zaman sekarang itu sangat malu nyebut nama. Padahal kalau jualan itu penting atau enggak? Penting. Istilah sekarang adalah personal branding. Nah, tadi disebut sama MC, saya ada dapat IPU. Apa itu IPU? Ibu-ibu ya. Insinyur profesional utama. Jadi di dunia insinyur itu ada beberapa level ya. Ada pratama, IP. Oh ya, pratama, madya sama utama. Berarti saya sudah insinyur, sudah rotok kawan. Sudah masa kerja lebih dari 20 tahun. Dan saya sudah mendaftar sertifikasinya. Karya-karya saya sudah saya daftarkan dan diaudit, diakui. Jadi sudah yang paling mentok. Sedangkan istilah ASEAN, oh boleh ditulis di situ di ChatGPT-nya IPU. Nah, singkatannya mestinya benar, Insinyur Profesional Utama, IPU. Benar ya? Nah, sudah. Nah, terus yang terakhir tadi kan nggak usah dicari ya, ASEAN Engineering. Berarti keinsinyuran saya itu sudah terdaftar di negara ASEAN. Jadi semua negara ASEAN saya boleh kerja di situ. Ya, jadi konsultan atau jadi apa, sih main-main tembok ya apa ya. Nah, itu contohnya. Ya. Nanti di era dengan sertifikasi banyak. Ya, bisa ngambil yang mana saja. Ya. Oke, sudah dapat ya. Ternyata dunia ChatGPT itu AI bisa dicari untuk melihat latar belakang seseorang. Kalau mungkin sudah kenal istilah get contact tahu ya. Nah, itu salah satu cara. Iki sing nelpon aku sapa sih? Tiba-tiba nang get contact tulisannya penipu, layar dan lain-lain. Ya, oke. Jadi kira-kira itu untuk mengantar gambaran sebelum kita masuk game yang akan dibawakan oleh Mbak Mas yang tercinta ini. Baik, kita beri aplaus untuk kita bersama. Ya, semangat. Kita yuk belum sarapan kabel, sudah ya? Oh belum, ya jujur jawabannya. Oke, saya serahkan berikutnya ke Mbak Ivana. Ya. Oh Mas Rian, Mas Rian. Mas Rian ini paling gawandeng saat ITS. Ya. Tahu kira-kira mahasiswa kita di ITS berapa? Enggak, sampai SMA gondang akeh gitu. Akeh ITS. Mahasiswa kita itu, ingat saya catatan kita cuma 30.000 aja. Nah, saat stadion apa GBK, GBT itu gebek misalnya ya. Monggo Mas Ria. Ini merupakan games yang pertama. Tadi gimana materinya dengan Pak Yuda? Seru nggak? Udah dapat bayangan kan kayak gimana wirausaha itu kayak gimana, dan itu tadi kayak sedikit apa ya, tools yang menjadi bisa dibawa kemana-mana gitu loh. Nanti kalau kita wirausaha, terus itu tuh kayak sebuah rangkuman apa yang perlu kita siapkan dan apa yang harus kita tentukan gitu untuk menjual sebuah produk. Nah di sini tuh agar kalian lebih paham ya tentunya dengan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Yuda. Di sini kita akan main sedikit games. Jadi itu gamesnya itu nanti dari kamu dan ini akan dikerjakan kelompok gitu. Nah nanti ada
beda ya rule-nya. Karena di sini kan tulisannya buatlah kelompok, satu kelompok berjumlah 9 orang. Tapi di sini nanti kelompoknya ya udah satu baris ini aja kayak 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Paham kan? Ya. Maaf kalau aku agak kecepatan. Nanti langsung angkat tangan aja kalau kurang jelas. Ya oke itu. Nanti satu kelompok siapkan satu device. Bebas sih, tapi handphone aja kayaknya, handphone aja. Langsung buka Kahoot-nya aja nggak sih? Nah, boleh dibuka Kahoot-nya langsung di HP. Satu kelompok satu orang aja. Jadi teknisnya boleh dibagi nggak sih? Bentar. Jadi nanti Kahoot-nya 2.it ada nggak? Ya. Langsung mode kelas sasa. Ini udah pernah pakai Kahoot semua atau belum? Ada yang nggak bisa, ada yang nggak bisa. Udah. Langsung masuk aja nanti dia. Iya kayak gitu tampilannya. Udah. Ini berdua, cuma berdua. Gabung aja ya, gabung aja. Ya oke, aman semuanya. Nah kalian kan udah dikasih ini kertas dari Mbak Ivana. Jadi kita agak sedikit ubah. Jangan dinamain dulu. Bentar, aku jelasin. Nah di sini Kahoot-nya itu nanti kan ada pertanyaan, terus kalian jawab. Ya makanya itu nanti bakal ada pertanyaan dan kalian jawab. Nah ketika kalian berhasil menjawab dengan benar, itu nanti kalian maju, kalian bakal ngambil ini. Ini adalah isinya itu kayak kalimat yang berisi tentang 9 komponen di BMC yang sudah dibagikan itu. Kan sudah ada kayak value proposition, ada key activities, key partners, key resource, dan lainnya sampai 9 itu kan. Nah, itu nanti kalian ambil satu dan nanti kalian cocokkan di situ. Misal ini kayak misal di sini kemasan yang ramah lingkungan. Nah, itu nanti masuk ke aspek mana itu dari 9 BMC yang ada itu. Paham kan? Ya, kayak itu. Nah, nanti kelompok yang paling banyak dan paling benar tentunya nempelin ini sesuai dengan di situ itu bakal jadi pemenangnya dan bakal ada hadiahnya di akhir dari Pak Yuda ya Pak ya. Ya itulah. Nah ini nanti untuk permainannya kalian join. Nama timnya apa bagaimana? Disuruh pilih nama tim apa? Bebas. Nama hewan aja ya. Diingat-ingat nanti kelompoknya. Jadi kalau ini masuknya pakai nama hewan terserah. Misalnya ini kelompok kucing, kelinci dan lain-lain gitu. Nah itu diingat nanti bakal diumumin pemenangnya di sesi terakhir ya. Boleh join dulu coba. Oke, macan. Jangan sama ya guys, kayak beda-beda gitu. Elang siapa elang? Panda ceria. Ada jenis panda ceria. Panda ceria boleh angkat tangan. Gak ada. Kuda siapa kuda? Oke, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kucing angkat tangan. Singa. Oke. Belum semua ya? Ini ada 10 ya, ini yang baru join 6. Berarti kurang 4.
Angsa, siapa Angsa? Kelompok Angsa. Loh, ganti. Nah, terus siapa kucing? Gak ada. Oh, flamingo. Nanti aku absen lagi ya. Oh, kurang satu. 10 kan biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, kurang satu. Enggak ada. Siapa yang belum join kelompoknya? Angkat tangan. Belum bisa. Kenapa belum bisa? Oh, udah. Oke. Kita nunggu satu kelompok lagi untuk join. Nah, aku absen. Harimau sama macan beda apa sama ya? Oh ya. Mohon maaf, saya bukan jurusan biologi ya, tidak hafal. Kelompok harimau, angkat tangan. Oke. Kelompok owl. Harusnya ini bahasa Indonesia ya, Pak. Kenapa jadi bahasa Inggris? Ya udah, Pak. Owl. Flamingo, siapa kelompok flamingo? Angsa. Oh ya. Singa. Oke. Kucing. Oke. Kuda. Oke. Panda ceria, beda sendiri ya sepertinya. Macan. Terakhir elang. Oke. 10 pas. Kita mulai dalam 3, 2, 1. Oke, start. Nanti jawabannya ada di situ ya, kalian pilih. Pertanyaan pertama. Oke, Pak. Bisnis modal kanvas merupakan alat yang digunakan untuk A. Laporan keuangan, bukan A sih, merah, biru, strategi pemasaran, kuning, mengkomunikasikan ide bisnis, dan hijau, laporan bisnis. Langsung dipilih di itu ya. Iya, gitu. Sesuaikan warnanya atau logo kayak itu ada belas ketupat, segitiga, lingkaran, kotak, ya itulah. Pilih. Coba dulu. For the first questions, you have tried to answer. Ya. Berapa itu yang benar? Ada 4 kelompok yang benar. Gak bisa. Angkat tangan dong sambil liatin. Ya, benar gak benar? Benar. Mana lagi yang benar? Benar. Terus. Mana lagi yang benar? Oke, terus satunya? 4 gak sih? Siapa aja coba angkat tangan. Angkat tangan. 4 kelompok. Oh, oke. Perwakilan kelompoknya 1 orang maju ke depan ya. Ayo, cepet. Biar. Belum. Maju dulu. Ini kalian 2 harus mengambil 2 kertas yang ada di situ. Kalian udah paham kan 9 komponen BMC. Nah, di situ itu ada isinya. Kalian pilih yang kalian ngerti dalam waktu 5 detik. Belum dimulai. 5 detik. 2 ya, 2. Dimulai dalam 1, 2, 3. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, gak boleh pilih. Ayo. Udah 2 kan? Ada 2, tunjukin 2. Nah, itu nanti bakal dipasang di akhir ya. Kayak nanti dulu masangnya disimpan dulu. Nanti ada waktunya buat masang dan kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Belum. Oke, dipersiapkan untuk pertanyaan selanjutnya. 3, 2, 1. Oh, masih perhitungan dulu. Manfaat dari BMC adalah merah mengurangi biaya operasional, biru mempermudah pengelolaan persediaan barang, kuning meningkatkan jumlah pembeli, dan juga hijau memberikan gambaran bisnis. Ayo. Jangan sampai salah lagi. 6, 5, ada waktunya loh. 4, 3, 2,
1. Ya. Benar semua. Ayo siapa yang salah? Siapa yang salah? Siapa yang salah? Karena ini semuanya benar. Ada satu yang nggak jawab ya. Ada satu yang nggak jawab dan satu yang salah. Siapa yang salah? Angkat tangan. Siapa yang salah? Yang nggak jawab? Nggak ada. Yang benar angkat tangan deh. Siapa? 8 kelompok. 1. Perwakilan aja, perwakilan satu orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maju dong yang angkat tangan untuk mengambil ini. Sama peraturannya, melingkar. Dimulai dalam 3, belum. 2. 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1 ya. Udah 2 semuanya. Balik lagi. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Bentar. Menunggu mereka siap. Sudah siap? Next question. Yuk, next. 1. Yang bukan elemen dari BMC adalah merah key partners, kuning profitability, biru key activities, dan juga hijau value propositions. Jangan lupa ini ada waktunya ya untuk menjawab pertanyaan. Ya semuanya benar. Ya kan itu ada ya di kertas kalian tuh kan ada contohnya, harusnya benar semua sih. Ya udah maju dong 1 perwakilan dari tiap kelompoknya untuk mengambil. Ayo 1, cepet. Ayo. Nggak cukup ya, kurang lebar. Kok sini. Kurang 1, nggak ini loh namanya. 3, 2, 1. Diam doang masnya nggak ambil. Kenapa nggak ambil? 3, 2, 1. Udah angkat tangan, nggak boleh ambil lagi. Udah, balik. Lah, kan itu tantangannya ya, harus cepet. Next loh. Kita akan lihat siapa yang tertinggi kelompoknya. Masih tetap macan. OP ya di kelompok macan ini ya. Next kita akan lanjut ke pertanyaan keempat. Next. Apa yang menjadi tantangan dalam peluang bisnis digital? Merah, kesulitan mendapatkan ide bisnis. Biru, keterbatasan dalam penggunaan media sosial. Kuning, keamanan teknologi informasi dan perubahan regulasi. Serta hijau adalah kurangnya akses ke internet. Jangan buru-buru, dia ada waktunya. Lima, 4, 3, 2, 1. Ya. Gak bisa jawab ya? Yang benar cuma 3 kelompok. Ini banyak yang gak jawab ya, 3 kelompok gak jawab ya. 3 kelompok yang benar siapa? Angkat tangan. Perwakilan 1 orang maju untuk mengambil seperti biasa. Ingat ya teman-teman, di sini tuh ada waktunya gamesnya pertanyaan. Jadi kayak harus cepat dan tepat gitu, gak bisa yang kayak lama-lama. Pengambilan dimulai 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, boleh kembali ke tempat duduknya. Sepertinya macan ini tidak terkalahkan ya, masih tinggi sekali ya. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Coba tebak gambar di bawah ini.
agak ini ya, sakit perut, kram perut, rumah sakit, demam perut. Agak di luar ini ya, konteks sepertinya ya. Pertanyaan hiburan. Ya. Ayo. 3, 2, 1. Loh, oh benar semua. Iya sih, gak mungkin nih. Kalau salah agak terlalu ya. Boleh maju satu kelompoknya. Pengambilan dimulai dalam 3, 2, gak cukup dong. 5, ayo ambil tuh. 4, 3, 2, 1. Kayak udah habis ya, udah habis. Next, ini kan tinggal 8 ya kertasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti ambilnya royokan sih, satu-satu. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini last question ya. Next. Pertanyaan terakhir. Last question. Contoh key activities dalam BXC untuk perusahaan makanan adalah merah, memproduksi makanan dan mengirimkannya ke pelanggan. Biru, mengelola keuangan perusahaan. Kuning, menyusun dokumen hukum perusahaan. Dan hijau, menghitung laba dan rugi perusahaan. Key activities, ya aktivitas. Jangan sampai salah ya. Ini ada waktunya. 5, 4, 3, 2, 1. Bener semua ya. Nah ini pasti satu kelompok ini gak dapat ya, karena cuma 8 ya. Sini belum, baris dulu. Di sini, belakang. Mundur. Oh, mundur. Di sini, nggak boleh sini, baris sini. Nggak boleh, itu terlalu dekat, nggak boleh. Mundur. 3, 2, belum. Besok. Semua beneran sobek semuanya. Ya udah deh, nggak jadi. Sobek, ada lagi nggak? Loh, sobek bener emang bisa dibaca. Ya wes lah, nggak jadi. Daripada nggak bisa dibaca. Ngecit, udah ambil 2 dong. Ini nggak bisa dibaca beneran. Jangan ya wes lah, nggak usah wes, daripada kok protes ya panitianya kena. Udah balikin lagi nggak jadi. Ya udah ya. Itu ya oke. Jadi itu nanti kertas yang kalian dapat kan dapat gini ya tadi, lumayan banyak kan. Nah itu langsung disusun di atas kertas itu, terus nanti mungkin bisa difoto atau jaga-jaga biar gak kena angin. Waktunya, udah siap. Ayo stop buat. Waktunya adalah 10 menit untuk proses penyusunannya. Enggak ditulis, disusun. Ya, disusun aja. Ya di bawah boleh, terserah, pokoknya disusun. Waktunya 10 menit, udah siap semua? Udah siap belum? Udah siap, ya, udah siap. Apakah udah siap? Waktu dimulai dari sekarang. Yeay, mulai. Semangat. Nanti difoto ya. Jangan lupa.
Jangan lupa untuk difoto ya. Difoto. Kalian nanti harus upload fotonya di Drive.
Waktunya tersisa 3 menit lagi ya teman-teman. Kalau sudah nanti bisa loh, boleh bebas kok. Nanti penilaiannya cuma kayak itu bener enggak dimasukin ke aspeknya gitu. Nah itu nanti jangan lupa di foto terus nanti upload ke Google Drive yang nanti bakal di share sama panitia. Di foto aja dulu, nanti bakal di share gitu. Bakal di upload di Google Drive. Oh ya. Nah, langsung diupload di situ. Ya, nama filenya itu nama kelompok tadi ya, yang hewan. Nanti kalau salah nama kelompoknya, terus menang, terus nanti jadi kelompok lain, bukan salah kita loh ya. Kan kalian yang namain sendiri. Jadi namanya harus sesuai sama yang kayak tadi. Ya. Apa? Enggak. Pakai paketan bisa. Bisa nggak? Hah? Kenapa nggak bisa? Bisa kok. Oh masih upload? Apa gagal? Emang ada wifi-nya? Nggak tahu kalau ada wifi-nya. Nah masih upload. Yuk di upload. Jangan lupa nama filenya di rename sama nama kelompok kalian tadi ya. Nanti kalau nggak ada namanya kita nggak bisa panggil ini nanti yang juara. Bisa nggak? Ada yang terkendala. Kalau ada terkendala bisa angkat tangan aja. Nanti kita bantu untuk uploadnya. Semakin cepat kalian untuk istirahat. Jangan lupa di rename, sekali lagi jangan lupa diubah namanya jadi nama kelompok
yang tadi udah kalian isi di Kahootnya. Biar nanti gampang kita nyebutinnya yang menang siapa, gitu ya. Kurang 5 lagi ya teman-teman. Ada yang belum? Kalau nggak bisa angkat tangannya, nanti kita bantu ya. Masih 8 ya teman-teman yang belum upload. Kurang 2. Oh iya 7. Ini ada yang belum dinamain, diganti namanya. Yang udah mengumpulkan panda ceria, kuda, singa, harimau, angsa, flamingo, elang. Yang belum, ya yang belum sisanya. Awal belum, macan belum. Udah? Ada yang nggak ada. Nih aku sebutin lagi. Yang udah ngumpulin panda ceria, kuda, singa, harimau, angsa, flamingo, sama elang. Kalau yang udah upload tapi belum masuk, boleh angkat tangan. Udah apa? Mau lihat? Coba. Bagian belum tadi yang aku sebutin bisa angkat tangan, nanti kita bantu buat foto. Kucing belum? Ya karena tinggal satu ya udah nanti ini. Nah ini ada bakal ada istirahat ya Mbak Ivan ya. Ada kan? Ya ada istirahat sebelum nanti kalian memasuki ruang kelas masing-masing. Ruang kelasnya apa aja? Ruang kelasnya nggak ada. Di situ pokoknya. Tuh nanti jadi. Nah itu. Yang digital skill nanti di kelas 10.7, yang
terboga di kelas 10-8 ya gitu. Nah itu, tapi nanti sebelum kalian masuk ke kelas masing-masing itu ada istirahat terlebih dahulu. Mau berapa menit nih istirahatnya? 1 jam. Oke, gimana Mbak Ivana? Apakah ACC? Nanti kalau istirahatnya lama, pulangnya lama. Mau pulang sampai jam 3. Nah, ya udah 1 menit istirahatnya. Oh enggak mau juga. Ya udah istirahatnya sampai 10.15. Oke. Udah, nanti kalian gak pulang-pulang loh ya. Nanti jam 5 loh ya. Sampai 20. Ya udah sampai 10 tambah 5 menit sampai 10.20 ya. Nanti langsung memasuki kelas masing-masing jam 10.20 gitu ya. Jangan lupa nanti di kelas pun nanti bakal ada games dan ada hadiahnya. Beda hadiahnya ini sama hadiah di kelas nanti beda. Iya kan? Beda kan? Bener kan? Beda. Jadi jangan lupa masuk ke kelas. Nanti ada yang pulang. Ya udah boleh istirahat. Silakan istirahat semuanya. Nanti 10.20 langsung masuk ke kelas. Dadah. Itu dibawa aja nggak apa-apa itunya. BM-nya. Kayak misal di Amerika itu ada mesin dishwasher gitu yang otomatis. Nah orang di sini tuh masih memilih menggunakan yang namanya cuci tangan manual, cuci piring manual kayak pakai sunlight dan pakai busa dan gitu. Tapi di Amerika itu udah mulai beralih semua rumah tangga itu pakai dishwasher itu. Kenapa kok bisa gitu? Karena mereka itu memiliki paham yang namanya kayak gimana ya? Waktu itu adalah uang gitu loh. Kita itu beli alat itu untuk sebuah investasi, bukan sebuah kebutuhan atau seperti apa gitu. Jadi mereka lebih memilih untuk waktu yang aku punya untuk cuci piring, aku ganti atau aku alihin buat aku baca-baca buku, baca-baca jurnal, ataupun kayak workshop, ngikutin skill-skill training dan lain-lain. Nah itu mereka itu lebih mengarah ke sana gitu. Makanya mereka lebih berfokus mengembangkan diri mereka dibandingkan masyarakat kita. Mungkin masyarakat kita lebih memilih kayak ya udah yang penting besok saya bisa makan, besok saya bisa tidur dengan enak dan bisa bermain, ya itu udah cukup gitu. Sedangkan mereka itu selalu pengen lebih dan itu. Mungkin itu yang menjadi perbedaan masyarakat Indonesia dan juga masyarakat yang berada di negara. Ini bisa di next. Nah, ini ada mana sih aplikasi yang sering kalian gunakan? Sama yang di next satu lagi. Nah ini kan ada YouTube, Instagram, WhatsApp, ya kan? Kita sebagai generasi Gen Z ya, itu kita udah gak tahu gitu dengan yang ini gitu. Tapi kadang untuk generasi yang sebelum kita itu masih bingung cara menggunakannya itu seperti apa. Tapi kan kita itu harus melihat sesuatu itu ke depan gitu, bukan ke belakang. Kita mempersiapkan diri kita untuk sesuatu yang ada di depan gitu. Dan mereka ini tuh yang ada di depan kita nantinya. Semuanya kan sekarang TV udah jarang nonton kan? Emang kalian di rumah masih nonton TV? TV-nya pakai TV yang tabung itu atau yang udah tabung? Ini kan, itu udah ada Google-nya nggak? Bisa lihat YouTube nggak? Nah itu juga nanti lama-kelamaan TV itu juga akan beralih gitu. Kita lebih seringnya itu kan nonton YouTube kan? Karena YouTube itu fleksibel kan? Misal kita kan sekolah masuk jam 7 ya. Pulang jam berapa? Kan jam 7 sampai sampai. Misal acara yang kita pengen ya, saya tahu kayak ada pertandingan sepak bola atau voli. Nah itu kan kalau kita ngikutin siaran di TV kita harus pantengin di jam itu kan. Sedangkan kalau misal di YouTube atau apa itu kan bisa kayak ada tayangan ulang dan dia bisa di-save dalam bentuk video dan kita bisa nonton gitu loh. Bisa nonton kapanpun dan dimanapun. Bisa kayak lagi istirahat, lagi itu kan lebih mudah untuk ditonton. Nah itu salah satu hal yang ditawarkan atau menjadi pembeda YouTube dengan aplikasi seperti apa ya, seperti TV gitu dan juga radio kan dia gede juga kan. Kalau itu kan kita punya HP kita bisa nonton gitu. Nah terus kayak IG dan juga WA itu kan salah satu sosmed yang siapa sih di sini yang nggak pakai IG dan juga WA? Kayak nggak ada deh. Itu semua orang kan pakai. Nah, itu salah satu cara kita untuk berkomunikasi satu sama lain dan juga cara kita untuk melihat dunia itu lebih luas lagi gitu. Mungkin di generasi sebelum kita, generasi
di bawah kita, dan kita, kakak kita itu kan mereka nggak mengenal yang namanya Instagram dan juga WhatsApp. Nah, Instagram, WhatsApp, dan semua aplikasi sosial media yang ada itu membantu kita untuk melihat bahwa pemikiran orang itu berbeda-beda. Dunia itu punya sisinya masing-masing. Indonesia punya caranya sendiri untuk hidup, dan Amerika juga punya caranya untuk hidup. Jadi kita itu berbeda budaya, berbeda bahasa, berbeda cara bagaimana kita berkehidupan sehari-hari. Nah, itu kita bisa lebih tahu lebih dalam dengan adanya aplikasi sosial media ini. Nah, ini tuh juga apa ya, bisa dibilang kayak sangat berdampak lah di kehidupan kita. Kayak kita sesimpel makanan gitu. Kita kan pasti kalau kita beli sesuatu makanan yang viral, misal kayak terutama makanan yang dari luar negeri ya, misal kayak topoki gitu, misal topoki. Itu kan orang tua kita nggak tahu namanya topoki itu apa. Paling dibilang kayak, oh alah ini apa kayak kanji gitu kan. Kan kenyal kayak kanji kan. Mungkin kayak hal yang kayak gitu kan mereka nggak tahu gitu. Kita kan taunya juga kalau nggak ada sosial media kayak gini kan kita juga nggak tahu. Apa kita perlu ke Korea dulu untuk tahu? Kan nggak semua orang punya kesempatan yang sama kan. Dengan adanya sosial media ini, kita tuh memiliki kesempatan yang sama untuk bisa mengenal gimana sih dunia luar itu ada. Ini juga ada TikTok dan juga Google. Ini TikTok ini kayak bakal seringan sama YouTube deh nanti. Sekarang udah pada tahu nggak TikTok itu bisa model landscape loh sekarang. Nah itu juga kan, dan durasi videonya itu makin kesini tuh makin panjang-panjang kan, kayak itu. Dan misal kayak tayangan apa ya, kayak yang ada di TV, misal kayak Indonesian Idol gitu. Itu kan mereka udah mulai juga posting di TikTok gitu, nggak hanya di YouTube gitu. Nah itu TikTok ini akan menjadi musuh yang sangat sengit bagi YouTube ke depannya. Itu aplikasi, tapi di luar sana aplikasi itu banyak. Di sini juga belum ada AI yang sekarang lagi bicara. Sering gunakan AI nggak? Apa yang sering biasanya? Apalagi yang tahu? Ini terus apa? Dixit, terus apa lagi yang sering digunakan? Apa? Chatbot, ya. Oh, itu apa lagi ada lagi? Tapi di luar sana itu banyak banget aplikasi AI yang bagi kami mahasiswa itu sangat membantu ya. Misal kayak aplikasi, kenapa aku bisa bilang sangat membantu? Misal kayak aplikasi pencari jurnal. Nah, itu kita tinggal search aja. Misal kayak kita pengen masukin kayak kata kuncinya, kita pengen cari hubungan antara tidur siang dan juga kemampuan peserta atau peserta didik untuk memahami materi. Dan itu kita bisa dapat banyak jurnal yang sama dengan cepat, dan itu sudah ada rangkumannya gitu. Jadi kayak itu sangat membantu kita nggak perlu baca semuanya kan. Baca jurnal itu banyak kan, nggak mungkin 1 halaman 2 halaman, pasti kayak minimal tuh 10 halaman gitu. Itu cukup membantu. Terus kayak aplikasi kayak Translate, DeepL, terus apalagi ya yang kayak gitu. Nah itu kan lebih advance gitu loh daripada Google Translate. Google Translate kan sering sama lain. Ya dulu aku sering menggunakan Google Translate, tapi menurutku itu kayak ada cukup miss gitu loh. Kadang kalau misalnya itu kayak kurang sesuai gitu. Nah dengan ya DeepL itu juga sangat membantu. Apalagi DeepL sekarang tuh kita bisa masukin file, jadi langsung ke Translate kan. Sebenarnya di chat ini juga bisa sih. Mungkin itu adalah gambaran di mana nanti masa depan kita itu akan dipenuhi dengan yang namanya teknologi digital dan teknologi berbasis AI dan boleh next untuk materi yang selanjutnya kita akan bahas tentang digital marketing. Nah sebenarnya di sini digital skill yang mau kita bawa berdua itu akan lebih mengarah ke kompetensi kewirausahaan dan dunia industri. Kenapa kok kita pilih aspek yang seperti itu? Karena sesuai dengan judul kegiatan ini kan lebih mengarah untuk persiapan industri dan juga dunia usaha. Nah, digital marketing itu salah satu bentuk implementasi dunia digital dalam industri bisnis, atau bisa dibilang kayak kita usaha, atau kalau kita mau masuk ke perusahaan kan jualan, gak ada perusahaan yang gak jualan. Kayak misal PLN kan jualan juga, jualan listrik, terus habis itu kayak Indomie, perusahaan Indomie kan juga dia jualan gitu. Nah, salah satu tonggak dari jualan itu ya
dan komunikasi juga lewat HP. Jadi makanya digital marketing itu sangat-sangat berkembang. Bahkan di luar negeri itu banyak kok kampus-kampus yang buka jurusan khusus itu tentang digital marketing. Mereka itu mempelajari gimana sebenarnya dunia yang apa ya, bisa dibilang fana gitu, bukan yang asli kan. Dunia asli kita kan ya kayak gini, kita ketemu langsung, kita berinteraksi, kita sharing knowledge, sharing pengalaman, sharing ilmu gitu. Nah tapi di dunia digital ini kita nggak tahu kita sebenarnya itu sharing sama siapa gitu kan. Bisa kan banyak tuh akun buzzer kan, kita nggak tahu kan akun buzzer itu dia itu sebenarnya ada di lokasi mana kan, apakah di Indonesia, apakah di luar negeri, kita juga nggak tahu kan. Tapi dunia digital ini tuh semakin digemari. Mungkin karena menawarkan anonimusnya itu atau apa ya, anonimus itu apa, anonim itu apa sih bahasa Indonesia-nya jauh kayak gitu lah. Nah ada dunia digital itu menawarkan hal itu yang nggak bisa kita dapatkan di dunia asli gitu kan. Nah digital marketing itu merupakan salah satu bentuk pemasaran yang berfokus pada implementasi digital. Contohnya apa? Contohnya di sini aku kasih contoh 6 ya. Mungkin ini agak ada beberapa yang mungkin kalian udah tahu, familiar atau ada yang tidak. Yang pertama itu konten marketing. Pasti tahu ya, konten itu kayak gimana. Ya kalau kita nggak tahu, misalnya orang tua kita nggak tahu konten itu apa yang disebut konten, tapi kan kita udah sering lah ya lihat konten kayak anu, terus sama lagi kan apa ada ini gitu kan, semuanya itu adalah konten marketing. Konten marketing itu contohnya kayak gimana? Pernah nggak kalian proker di OSIS terus disuruh bikin kayak promosi terus kayak bagian gitu? Itu merupakan salah satu implementasi digital marketing. Jadi konten marketing. Jadi kita bikin sebuah konten yang isinya adalah mempersuasif atau menawarkan atau mengajak pembeli atau target pasar kita untuk mau mengikuti apa yang kita mau. Misal kayak suruh daftar lomba A gitu. Nah, kan gimana caranya konten itu menarik dan banyak untuk dilihat orang kan. Kan kalau misal kita lihat di TikTok ukurannya apa konten itu berhasil kan, banyaknya like, banyak penonton, banyaknya share, banyaknya komentar. Nah itu semakin banyak 4 aspek tadi, itu berarti menandakan bahwa konten kita itu dilihat oleh banyak orang dan konten kita yang kita buat itu berhasil. Itu salah satu tentang konten. Terus ada sosial media marketing. Sosial media marketing itu mirip sama kayak konten marketing, tapi bedanya adalah sosial media marketing itu lebih berfokus gimana sih caranya kita itu untuk mengelola sosial media yang sudah kita punya. Sekolah ini kan pasti punya sosial media kan, OSISnya juga pasti punya kan, kayak Instagram, YouTube atau apa. Nah, gimana caranya kita membuat sebuah branding atau apa ya, branding itu apa ya, value yang mau kita tanamkan ke masyarakat luas tentang sekolah ini seperti apa. Apakah sekolah yang maju, cerdas, terus seperti apa ya, banyak anak pinternya, suka ikut lomba. Nah itu yang nanti kita akan terapkan untuk produk kita gitu. So kalian mau jualan air minum. Nah air minum kita itu mau kita apa, misalnya kayak berasal dari alam, misal kontennya itu warnanya nanti lebih ke biru, ke hijau, nah kayak gitu pemilihan warna, pemilihan konten, isi dan lain itu masuknya lebih ke ranah sosial media marketing. Terus ada SEO atau search engine optimizer. Nah itu kayak apa sih search engine optimizer? Itu mungkin kalian belum banyak yang tahu gitu. Tapi gampangnya adalah kita kan sering buka Google ya. Nyadar nggak sih kalian kalau misal kita nanya tugas kita, pasti yang paling atas itu atau enggak kayak aplikasi yang sering dibuka oleh orang-orang gitu, yang sering kita dengar aplikasinya. Ya kayak gitu. Nah sebenarnya kayak pasti yang atas tuh aplikasi yang sering kita lihat, tapi nanti yang bawah itu aplikasi nggak pernah kita dengar. Nah itu adalah salah satu kecanggihan dari yang namanya SEO, Search Engine Optimizer. Search Engine Optimizer itu lebih ke bagaimana kita bisa mempermudah orang untuk masuk ke laman kita atau apa ya, laman Google sih kayak web kita lah, web kita. Nah ya, halaman dari web kita itu gimana caranya kita mempermudah orang untuk ke sana. Itu lebih ke bagaimana kita bisa mengetahui sebenarnya orang-orang itu masuk ke ranah data
Mas Randa. Maksudnya kayak orang-orang itu carinya itu kata kuncinya itu apa sih? Kayak masak gitu. Nah itu kita masukin nanti kayak ada kata kunci yang harus dimasukin. Misal kayak kita mau publish web dan lain-lain itu kayak kita harus masukin kata kunci. Nah itu kata kunci yang kita pilih itu sangat menentukan orang-orang bisa membuka aplikasi kita. Nah itu yang namanya search engine optimizer. Contoh search engine itu ada Google, itu search engine yang kita cari. Ada iPhone, Safari, terus ada Mozilla, ada apa ya, banyak lah kayak gitu. Itu salah satu search engine. Nah mereka itu nanti gimana caranya yang kita punya website itu bisa lebih mudah. Oh iya. Oh ada yang bikin sendiri lagi nggak makanannya? Oh oke semua bikin sendiri. Ya udah berarti dari bisnis kalian coba kalian petakan. Pilih satu ya. Boleh mau pilih. Iya pasti bikin sendiri. Cookies. Siap jualan di ITS. Nah, kita perlu Kamu pilih apa? dicipin mbak, banyak. Dia jual di apa? Di sini terus di acara ya. Di apa? Oh putih. Ini bagian putih. Ada yang pilih apa? Bikin apa? Coba ayo coba. Putih apa tuh? Kenapa putih banyak? Nasi goreng. Ya. Boleh, boleh. Nama kelompoknya makanan yang kalian bikin. Biar tahu. Jadi misalnya kalau teman-teman dari umur anak kecil bisa makan dari bahan-bahan yang paling lumayan bisa dimasukkan buat yang memang aman buat anak kecil. Namun